Setiap agama memiliki tradisi dan cara masing-masing untuk memperlakukan orang yang sudah meninggal dunia di dalamnya. Salah satunya adalah agama Hindu di Bali. Di kalangan mereka, seseorang yang meninggal dunia akan dibakar atau dikremasi yang tergolong dalam upacara pitrayatnya, atau upacara yang ditunjukkan kepada para leluhur. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai tradisi upacara pemakaman Ngaben di Bali, analisis teori eskatologi Immanuel Swedenborg. Upacara Ngaben adalah sebuah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali, Indonesia. Upacara ini merupakan proses kremasi jenazah yang dianggap penting untuk membebaskan roh dari keterikatan dunia agar dapat melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya atau mencapai moksa, yakni pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Upacara Ngaben biasanya dilaksanakan dengan penuh ritual yang rumit dan melibatkan banyak anggota masyarakat. Prosesnya dimulai dengan pembuatan badai dan lembu yang merupakan struktur bambu dan kertas yang dihias dengan rumit di mana jenazah akan ditempatkan. Badai adalah menara yang tinggi, sedangkan lembu adalah simbol hewan yang akan membawa roh. Pada hari pelaksanaan, upacara dimulai dengan doa-doa dan pemberkatan oleh pendeta Hindu. Setelah itu, jenazah diarak dalam proses menuju tempat kremasi. Di tempat kremasi, jenazah dibakar yang simbolik mewakili pengembalian unsur-unsur fisik ke alam semesta, yakni api, udara, air, dan bumi. Ngaben tidak selalu dilakukan segera setelah kematian karena biaya yang tinggi, sehingga terkadang keluarga akan menunggu dan mengumpulkan dana atau mengadakan ngaben massal bersama keluarga lain yang juga menunggu. Upacara ini tidak hanya penting secara spiritual, tetapi juga sebagai momen penting bagi keluarga dan komunitas untuk bersama-sama dalam dukungan dan perayaan kehidupan yang telah berlalu. Teori eskatologi dari Immanuel Swedenborg menyajikan pandangan yang cukup unik mengenai akhir zaman dan kehidupan setelah kematian. Berikut adalah beberapa poin utama dalam eskatologi Swedenborg. Yang pertama adalah kehidupan setelah kematian. Swedenborg menekankan bahwa kehidupan setelah kematian sangat nyata dan bahwa jiwa manusia akan melanjutkan eksistensinya di dunia spiritual yang mirip dengan dunia fisik. Setiap orang akan berada di lingkungan yang sesuai dengan keadaan batin atau spiritualnya. Yang kedua adalah surga dan neraka. Surga dan neraka bukan tempat yang diciptakan untuk pahala atau hukuman, melainkan keadaan batin dari individu itu sendiri. Jiwa yang serupa akan berkumpul bersama berdasarkan kasih dan keinginan yang serupa. Ini berarti bahwa orang berada di surga atau neraka berdasarkan cinta dan niat mereka sendiri selama hidup di bumi. Yang ketiga adalah proses pembersihan. Setelah kematian, jiwa manusia mengalami serangkaian proses pembersihan yang dikenal sebagai dunia roh. Dalam fase ini, jiwa dibersihkan dari kasih-kasih duniawi dan dipersiapkan untuk masuk ke surga atau turun ke neraka, tergantung pada kualitas spiritual mereka. Yang keempat adalah kedatangan kembali Kristus. Swedenborg menginterpretasikan kedatangan kembali Kristus secara simbolis bukan sebagai peristiwa fisik,
tetapi sebagai manifestasi spiritual yang dalam. Yang kelima adalah alam semesta spiritual. Dalam pandangannya, alam semesta fisik adalah refleksi dari alam semesta spiritual, dan segala sesuatu yang terjadi di dunia fisik memiliki korespondensi spiritualnya. Teori eskatologi Swedenborg ini sangat berfokus pada pengalaman rohani individu dan kurang menekankan pada kehancuran dunia atau drama apokaliptik yang sering ditemukan dalam eskatologi tradisional. Dengan demikian, esensinya lebih bersifat introspektif dan spiritual daripada literal. Upacara ngaben dalam kepercayaan Hindu Bali memiliki signifikasi eskatologis yang mendalam. Dari perspektif eskatologi yang mempelajari konsep-konsep akhirat dan nasib akhir manusia, ngaben dianggap sebagai prosesi ritual pemakaman yang bertujuan untuk memurnikan atma atau jiwa dari almarhum. Prosesi ini dijalankan agar jiwa yang meninggal dapat terlepas dari ikatan-ikatan fisik dan karmik di dunia material, memungkinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan menuju alam baka atau reinkarnasi. Dalam ngaben, tubuh jasmani yang dibakar adalah simbolisasi pelepasan jiwa dari keterkaitan dunia. Sekaligus sebagai sarana purifikasi, api yang digunakan dalam pembakaran dianggap sebagai perwujudan dewa api yang membantu mengantar jiwa ke alam selanjutnya. Setelah upacara ini, diyakini bahwa jiwa akan melanjutkan perjalanannya ke Batara Loka atau kembali ke dunia dalam bentuk reinkarnasi, tergantung pada karma yang telah dikumpulkannya selama hidupnya. Oleh karena itu, upacara ngaben adalah titik krusial dalam siklus samsara yang berkelanjutan, menandai transisi antara kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya.